kami dari Departemen Teknik Elektro Otomasi Fakultas Vokasi ITS. Perkenalkan, nama saya Rohmah Hidayah, NRP 10311810003025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Surya Firmansyah, NRP 10311810003018 dari Departemen Teknik Elektro Otomasi. Perkenalkan, nama saya Roro Anissa Intania Nugraha, NRP 10311810003013 dari Departemen Teknik Elektro Otomasi. Proyek besar ini dilatar belakangi oleh kemacetan lalu lintas yang ada di Surabaya. Kemacetan lalu lintas merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada kota-kota besar. Seperti yang kita lihat, salah satu jalan yang ada di Surabaya ini dapat kita simpulkan dari video ini bahwa kemacetan sangat riskan terjadi pada jalanan yang ada di kota Surabaya. Kemacetan lalu lintas memiliki akibat yang sangat merugikan. Masalah ini tidak bisa dihindari seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keperluan mobilitas yang meningkat. Apalagi dengan budaya masyarakat Indonesia yang tidak mau capek dan malas bergerak. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang terintegrasi dengan sistem yang baik sehingga dapat mengatasi permasalahan mengenai kemacetan lalu lintas yang ada di kota Surabaya. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kelompok kami sadar bahwa penting adanya suatu sistem yang terintegrasi dan bekerja secara efektif sebagai implementasi dalam bidang teknologi, yang manfaatnya tentu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kelompok kami mengangkat judul aplikasi Artificial Intelligence berupa traffic detection untuk mengatasi masalah kemacetan yang ada di kota Surabaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart dari sistem kami. Sebagai input yang pertama ada initialize the package or library, yaitu mengimport package dan library yang akan kami gunakan. Lalu selanjutnya sebagai input kedua ada initialize the parameters contains weight, model, and threshold. Di sini yaitu menginisialisasi parameter yang mengandung berat, model, dan ambang batas. Selanjutnya ada proses yaitu access video with frame dimension. Di sini kami menggunakan video yang telah kami rekam dari CCTV di jalan. Jadi di sini kami menggunakan, jadi di sini yang diakses yaitu video. Selanjutnya read the frame. Program akan membaca video tersebut. Setelah itu predict the object from frames. Jadi program akan memprediksi objek yang telah kami tentukan pada video tersebut. Setelah dideteksi, selanjutnya yaitu bounding box with class name with confidence value. Di sini akan muncul kotak berwarna hijau yang menunjukkan bahwa objek yang kami inginkan terdeteksi. Jadi yang ada dalam kotak berwarna hijau itu objek yang ingin kami deteksi. Selanjutnya ada print FPS, frame per second. Lalu selanjutnya if 10 cars were detected. Di sini jadi apabila 10 mobil terdeteksi, maka program akan menampilkan tulisan
macet. Apabila kurang dari 10, maka program akan mengeprint tulisan lancar. Apabila tidak ada mobil yang terdeteksi, maka kembali ke proses predict the object from frames, yaitu program akan mendeteksi kembali objek dari video tersebut. Begitulah flowchart dari sistem kami. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci program-program yang kami gunakan, package dan library apa yang kami gunakan, video apa yang kami masukkan sebagai input, dan outputan dari programnya seperti apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman yang telah kami buat untuk mengatasi masalah kemacetan di Surabaya menggunakan metode convolutional neural network sederhana yang kami buat. Ya, langsung saja kita buka OpenCV. Pada kasus ini programnya kita sudah jadi ya. Untuk library yang kita buat yaitu dari library YOLO versi 3. Nah, library YOLO ini dapat mendeteksi banyak dataset. Nah, jadi ada 80 deteksi yang dapat dideteksi oleh library YOLO ini, termasuk mendeteksi orang, mendeteksi sepeda, mobil, dan sepeda motor, dan lain-lain. Nah, untuk saat ini kami menggunakan untuk sebagai mendeteksi sebuah mobil. Langsung saja ya. Untuk package-nya kita menggunakan package NumPy yang berguna untuk mengolah perhitungan saintifik. Lalu yang kedua yaitu package CV2 atau OpenCV untuk mengolah gambar dan video secara real time. Lalu yang ketiga yaitu ada ARG parser, yaitu untuk membuat perintah argumen pada terminal Python. Emutils digunakan untuk menemukan perbedaan pada dua gambar. Lalu package OS untuk membuat, merubah, memindahkan, dan mengidentifikasi folder yang ada pada device pengguna. Lalu ada package time, yaitu untuk mempresentasikan waktu pada program. Ya, langsung saja. Untuk awal pemrogramannya, algoritma yang pertama yaitu untuk menginisialisasi dimensi frame dan termasuk model, tinggi frame-nya, lebar frame-nya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menambahkan model training YOLO. Jadi pada algoritma ini itu untuk menambahkan training modelnya versi YOLO ini. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pada line 133 ini dia untuk membaca suatu inputan berupa video. Jadi untuk kali ini kami membuat inputan berupa video CCTV jalan raya di Surabaya. Untuk algoritma selanjutnya yaitu pada kali ini kami menggunakan atau yang akan dideteksi itu sebuah mobil. Jadi untuk memprediksi objeknya itu apa, itu tinggal diganti pada perintah di sini. Misal kita menggunakan perintah mobil yang ada deteksi, kita ganti dengan
kita ganti dengan inputan mobil atau car ya. Selanjutnya yaitu masuk ke algoritma pemrograman. Jadi untuk awalnya yaitu variabel jumlah kendaraan tiap kamera itu kita inisialisasi awalnya yaitu 0, dan untuk status lampu kondisi normalnya yaitu selalu lancar. Nah, untuk ini yaitu untuk mengatur tinggi dan lebarnya frame yang akan keluar pada outputan. Nah, untuk algoritma pemrograman ini yaitu ketika dia mendeteksi sebuah kendaraan di frame kiri atas dan di frame kanan atas lah, seperti itu, untuk pengelompokan jumlah data. Lalu untuk pemrograman yaitu jika jumlah kendaraan pada frame 1 kurang dari 10 maka dinyatakan lancar, dan jika jumlah kendaraan pada frame 1 lebih dari 10 maka dinyatakan macet, disamakan dengan jumlah kendaraan pada frame 1 dan 2 ya, disamakan seperti ini. Lalu untuk printnya yaitu jadi awalnya print jumlah kendaraan pada frame 1, kita ambil variabelnya di sini, lalu statusnya di sini, seperti itu. Oke. Langsung saja kita masuk ke cara menjalankan program di Python ini dengan CMD ya. Oke, ya, saya lanjutkan. Untuk menjalankan program Python lewat CMD, yaitu kita harus mendeklarasi dahulu direktorinya kita simpan di mana. Kalau pada kasus ini saya menyimpannya di direktori A di sini ya, di change directory institute. Ya, ada yang salah ya. Change directory, change directory, good, change directory lagi ke folder file Python yang saya simpan. Ini sudah. Lalu untuk menjalankan program Pythonnya yaitu dengan mengetikkan Python nama file Python ini, lalu input pada kasus ini saya menyimpan file Python saya di direktori E sesuai dengan folder-foldernya, lalu ditambahkan dengan Python nama file input
datasetnya. Nah, pada kasus ini saya memberi nama 8_underpass_darmo.mp4, lalu outputnya secara otomatis akan disimpan di direktori yang telah saya simpan dengan nama output traffic_underpass_darmo.av. Kita langsung saja di run ya. Oh iya, ada yang salah ternyata kawan. Di sini untuk namanya tidak pakai huruf besar ya. Oke, selesai. Oke, kita jalankan. Nah, ya, sebentar ya. Oke, kita ulangi ya. Output underscore traffic underpass darmo.mp4. Kita coba lagi. Nah, ini sudah bisa jalan. Nah, akhirnya sudah jalan ya kawan. Nah, ini frame pertama dan ini frame kedua. Nah, pada awal-awal video berjalan itu masih awal lampu merah ya, jadi masih belum banyak kendaraan yang terdeteksi. Untuk pada frame 1 itu dinyatakan lancar karena mobil yang terdeteksi kurang dari 10, dan pada frame 2 untuk saat ini masih di deklarasinya belum sampai 10 ya. Nah, ini sudah mulai mendeteksi lebih dari 10 ya pada frame 2, dimana frame 1 mendeklarasi lancar dan frame 2 mendeklarasi macet seperti yang ada di gambar ini. Seperti ini. Untuk lokasi dari CCTV lalu lintasnya yaitu berada di underpass di daerah HR Muhammad dan lampu merah di Al-Falah Darmo. Seperti itu. Nah, ini awal-awal memang untuk pertama learningnya dia memang agak patah-patah ya, karena ini masih menggunakan CPU sebagai pemrosesan gambarnya. Jika diganti dengan GPU, maka patah-patahnya bisa diminimalkan. Seperti itu. Ini sudah masih proses learningnya ya. Ya, agar tidak terlalu lama. Nah, jadi implementasi untuk model yang kami buat yaitu
ketika di suatu jalan itu terdapat kemacetan, maka akan mengontrol lampu lalu lintas. Jadi seperti misal di suatu jalan itu masih ada lampu lalu lintas yang merah. Nah, di jalan itu ada suatu kemacetan yang panjang. Nah, nanti untuk implementasinya yaitu dapat mengontrol mengontrol rambu lalu lintasnya agar bisa mengatasi kemacetan di Surabaya. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, untuk terminate program Python dari CMD, kita hanya membutuhkan shortcut Ctrl plus C pada CMD seperti ini ya. Saya akan matikan Ctrl dan C. Jadi program otomatis akan berhenti. Outputan dari proses learning tadi yaitu seperti ini. Jadi ketika sudah selesai proses learningnya, itu dia akan seperti normal. Dia pada frame 1 dan frame 2 ini frame 1 masih mendeklarasikan lancar pada CMD tadi, dan untuk frame 2 ini sudah mulai mengalami kemacetan ya. Pada waktu ini sudah mendeklarasi macet. Kalau saat ini kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ketika mobilnya melebihi dari 10 dalam suatu jalan, maka dia akan mendeklarasi macet. Di frame 1 ini masih lancar-lancar saja ya, karena saya mencari datasetnya ada 2 perbedaan, yaitu ketika jalan lancar dan jalan macet seperti ini. Oke. Nah, untuk implementasinya, nah ini jadi jika di suatu jalan ada lampu merah dan mengalami kemacetan, maka disitu akan mengontrol sebuah lampu lalu lintas. Lampu lalu lintasnya ini akan otomatis hijau. Nah, jadi dapat mengurangi kemacetan ya, menurut kita pada kondisi normalnya. Seperti itu. Jadi ya mungkin membantu dengan cepat, tidak perlu biaya yang terlalu tinggi untuk mempekerjakan orang seperti itu. Jadi dengan aplikasi artificial intelligence ini dengan metode CNN untuk object detection mobil, yaitu dapat mengurangi kemacetan di Surabaya seperti itu. Terima kasih atas waktunya telah menonton video kami. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan lagi dengan mengintegrasikan ke lampu merah menggunakan PLC, sehingga sistem ini tidak hanya bisa mendeklarasikan macet atau tidaknya suatu jalan, tetapi juga bisa mengatur lampu lalu lintas berdasarkan kemacetan pada jalan tersebut. Jadi hal ini bisa mengatasi kemacetan yang ada di Surabaya.